untuk murtad karena yang nonton kau itu banyak orang Aceh. Ya, bilang sama orang Aceh jangan nonton saya, bisa murtad. Kalau nonton saya bisa murtad. Bilang sama orang Aceh hari ini, malam ini, jangan nonton live Abi Pendi, kalian bisa murtad. Begini bang, ini masalahnya nanti banyak yang nonton anak-anak. Ya, bilang sama anak-anak jangan nonton. Bilang sama anak-anak jangan nonton. Sehingga anak-anak ini terjerumus. Terjerumus nanti cepat. Jadi cepat apa? Cepat terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Contohnya hal yang tidak baik. Makan babi. Oh, tidak mungkin dia makan babi. Babi itu makan babi itu nggak mungkin makan babi. Anak-anak mana bisa makan babi? Enggak, yang dimaksud itu anak-anak itu masih belum balik. Terus? Kan mereka tidak tahu menau. Terus makan babi mereka. Nanti itu jadi efek kepada anak-anak yang lain. Jadi pergunakanlah sosial media ini dengan baik gitu. Saya baik pergunakan media sosial. Saya selalu memberikan edukasi, ya. Saya selalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Saya selalu meluruskan apa yang sudah dibengkokkan. Contohnya, masuk Kristen itu dibayar. Masuk Kristen karena utang. Masuk Kristen karena ekonomi. Masuk Kristen karena Indomie. Masa orang bisa masuk Kristen gara-gara Indomie? Kan nggak mungkin. Saya luruskan pemahaman seperti itu. Didoktrin bahwa orang yang masuk Kristen dikasih pekerjaan, dikasih uang. Gampang sekali kalau dikasih uang. Banyak orang masuk Kristen. Setelah uang diterima, balik dia ke Islam. Kembali dia ke agama Islam. Kalau memang benar gara-gara uang dia masuk Kristen. Itu bro. Jadi tugas saya ini adalah meluruskan apa yang sudah dibengkokkan. Doktrin-doktrin yang tidak sehat, hadirnya saya untuk meluruskan, untuk memberikan pemahaman yang benar. Ditambah lagi, banyak sekali pemuka agama mengatakan Yesus tidak mati di atas kayu salib. Dengan ayat yang diambil bukan ayat Alkitab, tetapi ayat di dalam Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tugas saya di sini apa? Untuk meluruskan apa yang sudah dibengkokkan. Ternyata ayat Alkitab mengatakan Yesus mati di atas kayu salib. Yesus tidak pernah diserupakan. Memang dia nyata adanya yang mati itu, bukan orang yang diserupakan. Tidak mungkin Tuhan menyerupai orang yang tidak bersalah sehingga dibuat bersalah. Orang yang seharusnya bisa sehat sampai sekarang masih hidup dibuat mati oleh Tuhan. Itu tidak mungkin. Tuhan tidak sekejam itu. Ya. Karena Tuhan tidak bisa disogok. Tidak bisa disogok. Dan ketika orang yang disalibkan itu tidak pernah membela dirinya. Oh, ini bukan aku ini. Ini bukan Yesus yang disalibkan. Ini aku misalnya Justin yang disalibkan. Yesus sudah diangkat. Ini Justin, tolong. Bukan. Enggak seperti itu, bro. Nah, inilah tugas saya. Jadi, Abang Cristiano Ronaldo kasih tahu sama orang Aceh, jangan nonton live Abi Pendi. Oke, bisa murtad. Ini Pendi. Siap, ini saya ada pertanyaan 1 sampai 5 pertanyaan. Tapi ini kalau di Aceh lagi azan ya. Iya. Tolong ke moderator atau host jangan diturunkan dulu. Oke. Kita di sini berdebat secara normal, secara netral. Oke. Nanti kalau kamu kalah debat nanti banyak orang yang murtad bagaimana? Hah? Enggak. Kita di sini berdiskusi. Ya, kalau nanti di saat kami bertanya kepada kamu tidak bisa jawab, itu membuat banyak orang bertanya-tanya, apa benar nih kitabku bisa menjawab semuanya? Apa benar nih kitabkulah kitab yang menyempurna? Kenapa setiap ditanya sama pihak Kristen tidak ada yang bisa jawab? Nanti banyak orang yang murtad gimana? Kamu tanggung jawab? Mau nggak kamu tanggung jawab? Ini ada pertanyaan. Enggak, kamu bilang mau azan, kamu nggak sholat? Enggak, ini kan tapi gini. Saya ada pertanyaan untuk Mas Pendi ya, satu ya. Oke ya. Tolong yang lain dulu diam dulu ya, satu ya. Sejarah dan keaslian Yesus, apakah ada bukti sejarah di luar Alkitab yang benar-benar mendukung keberadaan Yesus?
Oke. pertanyaan. Ya, sudah dulu. Ya. Tolong, oke, tolong saya tutup mic. Enggak, ini dulu, nih saya ngomong dulu biar teratur. Oke, silakan Bang Pedi yang jawab. Oke, iman saya secara pribadi itu bukan berdasarkan apa kata kitab buku lain, apa kata kitab lain. Iman saya berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus datang yang kedua kali. Itu iman saya. Kami percaya apa kata Alkitab, kami lihat apa kata Alkitab, kami percaya apa kata Alkitab, kami imani apa kata Alkitab, kami lakukan apa kata Alkitab. Itu iman kami. Itu, bro. Sekarang saya mau bertanya kepada kamu satu. Enggak, jangan satu. Kamu bertanya, saya menjawab. Saya bertanya, kamu menjawab. Satu-satu dulu. Nanti giliranmu bertanya. Ini jangan. Satu-satu. Satu pertanyaanmu sekali saya jawab. Satu pertanyaan saya kamu jawab. Kenapa takut kalah ya? Ya, saya takut kalah sama kamu. Nanti saya masuk penjara. Kenapa? Takut kalah? Iya, saya takut kalah. Oke, ini pertanyaan yang kedua. Jadi pertanyaan saya nggak bisa ini. Enggak, tunggu dulu. Nanti begitu kamu 5 pertanyaan kamu nanti saya jawab langsung kamu lari. Sekarang pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Enggak lari saya. Pertanyaan saya kepada kamu. Oh, udah nggak jelas nih. Ini udah kita ketir nih Pendi ini. Allah yang zahir dalam Al-Quran itu siapa? Enggak. Ini dulu, ini kan belum. Allah yang zahir dalam Al-Quran siapa? Huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Siapa Allah yang zahir dalam surat Al-Hadid ayat 3? Bentar lagi, ini kau dengar Pendi, kau buka dulu telinga. Ini kita detik-detik Bapak Ibu, begitu 5 pertanyaan kita jawab, lari. Ya. Lari. Itu namanya apa Aceh dia itu. Apa Aceh yang pika-pika sama saya. Yang ajak saya pika semalam. Itu dia. Kalau sudah 5 pertanyaan kita jawab, dia langsung kabur, langsung lari. Tujuan dia naik ke tempat kita tadi apa? Untuk mengingatkan jangan ajak orang murtad. Jawaban kita apa? Bilang sama orang Aceh, jangan nonton live saya. Ini orang oknum yang dari Aceh itu gatal mulut Bapak Ibu, gatal tangan. Kapanpun Abi Pendi live, selalu mereka kejar. Mereka tunggu-tunggu. Kapan Abi Pendi live? Begitu saya live, orang pertama yang nongol itu orang Aceh. Orang Aceh yang nongol pertama. Begitu buka live, Bang Ogi, langsung mereka yang pertama. Apa katanya? Bui. Keluar kalimat ketika mereka hadir di live kita, Bui. Haleluya. Tapi maaf aku potong ya Bang Pendi ya, Abi Pendi ya. Tapi yang aku bingung itu Bang, setipis itukah iman mereka sampai mereka takut melihat live Bang Pendi aja? Cuman sekedar melihat live aja kok takut. Saya nih loh misalnya ya, saya mau lihat itu Donditan lagi live, Donditan lagi bahas Alkitab, lagi bahas Tuhan Yesus, nggak ada ketakutan sedikit pun, malah saya lucu. Malah lagi syahadatin orang Kristen. Betul, nggak ada takut-takutnya, malah saya lucu. Kau tidak paham Alkitab, kau framing Alkitab. Tapi terima kasih, nama Tuhan Yesus dipermuliakan di situ. Orang makin banyak baca Alkitab. Tapi mereka itu kenapa ketakutan sama Bang Pendi? Berarti imannya nggak kuat dong. Kalau memang iman kuat, Bang Pendi mau ngapain aja, biasa aja, santai aja. Bahkan brother, harusnya menjadi bahan bagi mereka kan, untuk menguatkan iman mereka, untuk menggali lagi, untuk mereka belajar lagi. Oh, ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Abi Pendi. Mereka gali, mereka pelajari, lalu mereka bisa jawab. Contohnya kita Bang Oki, kita kan tidak pernah tahu dulu mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Ketika mereka tanyakan, kita cari tahu, ini bagaimana ya?
Jadi membuat kita tambah semangat di dalam kita beriman, tambah kuat iman kita, dan tambah mantap iman kita. Ini dia minta naik lagi. Oke, kita naikkan. Ya, apa cek? Kalau kamu tidak mau jawab pertanyaan saya saya turunkan. Enggak, gini Bang Pendi. Tidak. Kalau Kenapa kamu waktu tidak saya mau jawab ngomong, pertanyaan saya turunkan. Pertanyaan kamu sudah saya jawab. Pertanyaan saya, siapa? Oke, siap. Ini berarti gini aja. Saya Enggak, tidak pertanyaan enggak. Bang Pendi juga Ini room saya, bukan room kamu. Ini room saya Tuhan bagi kamu. Saya bisa naikkan kamu, bisa turunkan kamu. Ada. Berarti Pendi takut. Pendi ketar-ketir sama Ronaldo. Berarti yang Itu dia. Ya. Karena ketakutan ditanya, alasannya Pendi takut, ini takut. Padahal takut ditanya, makanya dia minta 3. Tadi kan habis 3 kabur. Pertama 5 Bang Oki. Pertama 5. Habis itu 3. Astaga. Habis itu langsung kabur. Masih ingat yang tadi Bang Oki jawab pertanyaan yang orang pertama itu, Abu Busra? Iya. Begitu juga. Sampai gitu. sampai dia sendiri yang panik. Ketika Bang Oki tanyakan, apa jawaban dia? Tanyakan sama Bang Pendi karena dia duluan Berarti lebih hebat Bang Pendi dibandingkan dia. Padahal udah murtadnya Bang Pendi ini kan. Udah jadi orang kafir. Haleluya. Luar biasa ya. Ya Oten di bawah tap-tap layar ya Oten, yo bantu roomnya Bang Pendi ya. Iya. Gitu, biar nggak gampang rungkat teman-teman. Betul. Ini siapa lagi ini ya? Pak Robi ya. Sub Aji. Halo Bang. Salam Pak Robi. Ya, malam juga. Udah ini namanya bermanfaat gitu. Siap Pak, siap. Malam, Bang. Malam. Malam. Ya, boleh diskusi ya kita. Iya, boleh. Bertanya dan ditanya tentang keimanan kita masing-masing. Iya. Ya boleh Bang, menanya dulu nanti aku ditanya juga. Boleh, Bang. Ya, di Matius 5 ayat 16 sampai berapa sampai 18 sampai 19 itu kata Yesus, "Jangan kau menyangka aku untuk meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik atau satu nota pun tidak akan dibatalkan hukum Taurat itu." Nah, siapa aja yang mau menanggapi ini? Sebelum lenyap langit dan bumi, kata dia, satu titik atau satu nota tidak akan dibatalkan hukum Taurat. Iya. Oke, Bang Oki. Semua terjadi. Ayatnya di mana itu Bang? Matius 5 dari Ayat? 16 sampai 19. Matius 5 ayat 16 sampai dengan 18. sampai 19 apa berapa itu? Ya, sebentar ya, kita cek ya Bang ya. Matius 5 ayat 16 ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat yang 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, kita kalau baca Alkitab itu kita harus cari tahu dulu Bang, remanya apa, bicara itu maksudnya apa. Ya benar, Tuhan Yesus itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Apa yang tertulis di dalam kitab para nabi tentang kedatangan Mesias yang akan mati menderita di kayu salib itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Ayat yang ke-16. Ayat itu mengajarkan bahwa orang yang percaya harus hidup sedemikian rupa sehingga perbuatan baik mereka dapat dilihat oleh orang lain, dan dengan demikian mereka dapat memuliakan Allah. Makanya tertulis itu di ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Makanya kami sebagai orang Kristen itu Bang,
kami sebagai orang Kristen itu harus menjadi garam dan terang dunia, harus menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami. Ayat yang ke-17 itu saya sudah jelaskan tadi. Ayat yang ke-18 sekarang, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu titik atau satu garis pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat itu Bang sedang menekankan hukum Taurat memiliki nilai yang kekal dan tidak dapat dihapuskan bahkan oleh Yesus itu sendiri. Ya, benar itu Bang. Gitu kata itu Bang. Ya, setuju aku. Gitu. Ya, sebelum lenyap langit dan bumi itu Bang. Sebelum lenyap langit dan bumi berarti sebelum kiamat itu Bang ya, kalau menurut keimanan kami itu Bang. Betul. Ya, Kiamat, saya sudah jawab ya Pak ya. Ya, belum itu Bang. Satu titik atau satu nota tidak akan dibatalkan. Betul. Nah, pertanyaanku Bang, kenapa kata Paulus yang kalian iman sebagai pembawa Kristen, sebagai apa? Dia yang mengatakan Berapa rupanya pertanyaan Abang ini? Mau Nah, nanti framing ke dulu, Paulus. tadi aku nih, Nah, ini kebiasaan kalau naik di rumah saya juga begitu. maksud aku kenapa Nambah terus, ya kan? Mau nambah terus. Tadi minta Gini. dijelasan. Berarti ini pertanyaan kedua. Ini pertanyaan kedua. bukan pertanyaan tadi, bukan pertanyaan. Aku membaca ayat, kita sepakat semua. Tidak ada pertanyaan tadi Bang. Pertama tadi. Loh, Abang bilang jelasan itu bertahan. Tidak ada pertanyaan Bang. Yang kutanyakan kenapa kata Aduh. Paulus dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta perintah dan ketentuan. Inilah Paulus itu yang pembawa ajaran Kristen. Kenapa dia bertolak belakang 100% dengan ajaran Yesus? Oke, landasan dasarnya apa? Tunjukkan saya ayatnya. Tuh, Bang, pembawa Kristen, penyembah. Landasan dasarnya apa? Tunjukkan Paulus, saya kenapa dia ayatnya. bertolak belakang. Landasannya apa? Tunjukkan saya ayatnya. Mana Bang? Landasannya apa? Ayatnya mana? Silahkan ditunjukkan. Di Efesus 1 ayat ke-14-15 kalau nggak salah. Efesus itu perjanjian lamanya itu Bang. Efesus ya, Efesus sebentar ya. Efesus 1 ayat yang ke? Cari dulu 14-15 kalau nggak salah. Oke, dibacakan silakan Bang. Hebat ya, hebat mereka ya, bisa hafal ayat Alkitab ya. Islam Bang Subaji ya. Iya, kalau salah maaf. Tapi aku nyamin pasti ada itu Bang ayatnya. Kalau salah maaf. Tapi aku nyamin pasti ada itu. Efesus berapa? Efesus yang jelasnya Efesus 1 ayat berapa itu Bang? Efesus 1 ayat yang keberapa Bang? Banyak sekali Bang. Ada sampai 23 ini Bang. Kita nggak Yang hafal mana itu, Bang? Bang? Tetap perkataan Paulus Bang. Ya udah, Abang Dengan Abang mati jelaskan Yesus, aja. ya, aku Karena yang saya tahu Bang, tidak ada tertulis seperti itu yang ada di dalam Roma 3 ayat yang ke-31. Jadi apakah kami membatalkan hukum Taurat dengan iman? Tidak. Bahkan kami meneguhkan hukum Taurat itu yang tertulis di dalam Roma 3 ayat yang ke-31, dalam Galatia 3 ayat yang ke-24. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kami sampai Kristus datang supaya kami dibenarkan oleh iman. Coba Bang, di Efesus 1 ayat 14-15 coba. Oke, Kalau nggak Efesus nemu, aku 1. cari, ya kalau aku terlempar keluar aku naik lagi ya. Kalau aku terlempar keluar aku cari. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ayat yang ke-15, karena itulah aku mendengar tentang imanmu dan Tuhan Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Di mana berbicara tentang Paulus? Ya, Yang ini Abang Bang sebutkan aku, tadi. ya aku cari Bang. Seandainya aku terlempar, aku mau naik lagi. Bang. Silakan. Abang nggak mau ditanya kah? Udah saya jawab loh itu. Aduh, sulit. Kan ayatnya aku belum ketemu. Kalau kamu mau mencarikan ayatnya, kalau kita sama-sama biar Loh abang lah, saya Ayat. sudah jawab, saya juga yang carikan Ya, ayatnya. Lo kok belum enak kali, nggak ada data dan dalilnya. Nah, Kutanya imannya nggak punya data dalil juga nanti. Makanya aku cepat-cepat biar aku cepat ditanya. Biar aku Oke, cepat. ya. Kan ada ayatnya. Semua orang Kristen pasti tahu ayat itu Bang. Nah, biar daripada mengelambat-lambat, tampilkan aja ayatnya. Daripada nanti ketemu juga ini Bang. Nanti kalau saya terlempar saya naik lagi ya. Kenapa sama semua ya? Ini sudah berapa orang yang naik Bang Oki hari ini, malam ini? Di aku aja udah 3 apa 4 sama semua kualitasnya seperti itu. Pak Subaji. 2 Efesus 2 ayat ke-13 sampai 16. Ya. Efesus 2 Ayat ke-13 sampai 16. Efesus 2. Ya, ayat ke-13 sampai 16.
Oke, Efesus 2 berarti Bang ya. Efesus 2 ayat yang ke-15. 13 sampai 16, 13 Nah. sampai 16. Mm-mm. Kenapa dengan ayat itu, Pak Supaji? Ya, tadi kan udah kejelaskan. Kau dapat bertolak belakang. Jadi kan udah kebacakan. Kamu mau minta ayatnya, aku carikan itu ayatnya. Mm-mm. Yang bertolak belakang yang bertolak belakang yang mana? Coba Pak Haji baca dulu, Pak Haji baca. Nah, tadi kan udah aku jelaskan. Udah Ya, jelaskan ayatnya tadi kan? Ya. Coba baca. Dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan. Enggak, baca 13 dulu. Bapak dibaca 13 sampai 16 coba. Nah, di antara ayat itu Bang pasti ada itu, Bang. Ada Enggak, ayat. coba Bapak baca biar Bapak lebih paham Alkitab coba. Bapak baca ayat 13 sampai ayat 16 coba, Pak. Dalam nama Yesus. 2 3. Baca, Pak. Nggak mau dibacanya? Efesus 2 ayat 15. Iya, Ya, betul. Saya udah tahu ayatnya itu. Ya. Baca Pak. Ya, aku tidak. Sebab dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta ketentuan, perintah-perintah dan ketentuannya itu. Ya, kalau baca ayat Alkitab orang, kitab suci orang jangan ditambah-tambahi, jangan Nah, dikurang-kurangi. ya, coba Hargai jelaskan, kitab suci bacakan. kami. Ya, bacakan, Nanti Pak. kalau kitab sucimu kami perlakukan seperti itu, kok kejang-kejang, demo Aku berjilid-jilid, persilakan kami dibilang kalian penistaan. membacanya. Oke. Di dalam Matius 2 ayat yang ke-15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengandalkan damai sejahtera. Ya, jadi pembatalan di situ bukan berarti membatalkan, Bang. Tidak membatalkan, tetapi itu apa? Seperti yang saya bilang tadi, Bang, itu menggenapi apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Tidak ada yang bertolak belakang di dalam Alkitab itu. Makanya saya sebutkan tadi, Bang, di dalam, sebentar ya, Roma berapa tadi yang saya sebutkan dulu ya? Sebentar, teman-teman. Coba Bang ayat tadi Bang jelas. Tidak ada kayak gitu, Iya, Bang, betul. Itu jelas membatalkan Itu tidak. isinya, Bang. Sebentar, biar saya jelaskan dulu, ya. Ya, ke PS itu Di terjelas Bang. situ membatalkan, Bang, bukan berarti membatalkan. Makanya kan saya Iya. bilang, kalau kita ingin menafsirkan Alkitab, jangan baca yang tertulis saja. Kita harus baca dari misalnya ayat 13-nya, 14-nya, ayat yang silakan. ke-16. Sebentar. Shh, diam. Itu. Silakan. Nah, jadi di situ tidak berarti membatalkan, Bang, tetapi Yang mana menggenapi tidak membatalkan, apa yang Bang? tertulis di dalam hukum Taurat. Seperti ayat yang saya sebutkan di dalam Galatia, di dalam Roma tadi, itu tidak membatalkan tetapi menggenapi apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Misalnya di dalam Yesaya 53, seorang Mesias akan menderita di kayu salib. Tuhan Yesus menggenapinya. Baca ulang. Sudah, Bang Itu Haji ini sudah jelas berapa kali membatalkan. bertanya ini dengan saya dan saya sudah jawab. Roma 10 Nanti. ayat yang keempat. Jawabannya sebentar saya bacakan ya. Itu telah membatalkan. Sebentar, Roma 10 ayat yang keempat. Begini Sebab Supaji, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang percaya. Itu perkataan Paulus. pembodohan, Bang. Jangan pembodohan. Itu jelas saya. Nah, inilah dia. enggak, begini Bro. Orang saja, Kamu kan bertanya satu ayat kan? Orang membaca ayat berikutnya, ayat Nah, sebelumnya. Iya, bahkan kataku tadi. Begitu, Silakan Bro. ayat dari sebelumnya sampai terakhir tetap itu aja poinnya. Sudah dijelaskan. Tidak ada Cuma yang tidak memang membatalkan. kalian begini Coba, Bro, coba, kalian coba. memang bukan mencari kebenaran, Nah, hanya coba untuk jelaskan mengolok-olok. Satu Itu ayat, jelas, satu jelas, ayat yang jelas. kalian kutip, lalu kalian tanyakan, apapun jawaban kami, kalian tidak butuh. Silakan mundur dari ayat belakangnya sampai ayat. Sudah dijelaskan. Sudah dijawab, Bang. Tetap Itu sama, tidak tetap membatalkan, sama. Bang. Itu tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi Jangan lebih kepada menggenapi hukum berbohongan, Taurat. Bang. Jangan Makanya, kalau menafsirkan Alkitab itu kita harus bandingkan dengan ayat-ayat lainnya, seperti Roma 10 ayat yang ke-1. Silakan baca sebelumnya, Bang. Saya sudah jawab ya. Oke, sekarang saya Silakan bertanya baca dengan Abang. sebelumnya dari Saya- ayat ke-13. Saya sampai mau ayat bertanya 19. dengan Abang terkait dengan hal yang sama. Oke. Ya, Oke, nanti. saya mau bertanya, mau ditanya atau enggak? Ya. Mau ditanya atau enggak?
Silakan tanya saya aku. sudah. Silakan tanya aku. Oke, Bang. silakan. Tapi aku mau mengonfirmasi jawabannya tadi baru aku. Nanti setelah Abang jawab Aku pertanyaan konfirmasi saya dulu. nanti Aku konfirmasi sebentar. Saya mau tanya Nah, dulu boleh? berarti Boleh Bang, saya mau tanya? dia maunya jawab berarti. Lo semaunya apa? Kami membaca silakan dengan dalil bertanya. Roma Aku 10 konfirmasi. ayat yang keempat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang yang percaya. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15 di situ walaupun tertulis membatalkan, tetapi di situ bukan membatalkan seperti yang kalian maksudkan. Itu adalah lebih ke penggenapan dari hukum Taurat itu. Perintah beserta ketentuannya Itu Bang ya. Oke, saya mau tanya dulu. Beserta ketentuannya yang dibatalkan juga. Oke, saya mau Semua tanya perintah, dulu. semua perintah Sebentar, ketentuan. ini dia naik kalau memang suka selalu bawa ayat ini nih. Udah berapa kali dijelaskan ini Semua aja perintah yang beserta ditanyanya. ketentuan. Oke, Bang. Saya boleh tanya? Silakan, tapi nanti aku konfirmasi baru aku jawab. Oke. Saya mau tanya, kalian itu kan sering mengklaim kami ini mengikuti ajaran Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus disunat, kami disunat. Gitu kan? Sekarang pertanyaan saya, jawab pakai data dan dalil seperti saya menjawab Abang tadi dengan Roma 10 ayat yang keempat. Galatia, semua saya sebutkan data dan dalilnya. Tujuan sunat di dalam iman Abang, tujuan titik kita nih dipotong, titik Abang itu dipotong tuh, tujuan titik dipotong tuh hubungannya dengan iman apa? Tunjukkan data dan dalilnya. Kalau kami orang Kristen ditanya apa tujuan sunat di dalam iman kami, Roma 10 ayat 7 di dalam Kejadian 10 ayat 12 sampai dengan 14 menjawab itu. Itu adalah perjanjian antara Allah dengan Abraham, tertulis secara letter lex. Yang saya tanya, kalian yang suka klaim-klaim, apa tujuan titik Abang dipotong dengan iman Abang? Monggo silakan dijawab. Oke, aku jawab 100% banget. Tapi sebelumnya aku izinkan konfirmasi dulu jawabanmu tadi. Nanti dulu jawab dulu. Jawab dulu, silakan Jawab dulu lah bro. Nanti baru Jawab kamu dulu. ini kan. Jawab dulu. Konfirmasi dulu sebentar. Takut sekali kamu jawab. Coba jawab dulu, jawab dulu. Konfirmasi langsung jawab. Jawab dulu, silakan. Aku konfirmasi dulu jawaban kamu, baru aku jawab. Aku jangan dipotong. Aku konfirmasi jawabanmu, menerima atau tidak, terserah. Nanti aku lanjut ke menjawab itu. Mudah jawaban itu, Bang. Pakai data ya. Silakan. Ya, ya. Berarti, Bang, yang itu tadi, walaupun dipeliter-peliter kemana, udah jelas. Kata Paulus, dengan matinya Yesus di tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta perintah dan ketentuan. Berarti semua perintah dan ketentuan sudah dibatalkan dengan matinya. Berarti bertolak belakang dengan perkataan Yesus. Yesus berkata, satu titik pun tidak akan dibatalkan sebelum lenyap langit dan bumi, Bang. Sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik pun tidak akan dibatalkan. Kata Paulus, dia berkata, telah membatalkan hukum Taurat beserta perintah dan ketentuan. Oke. Apalah yang dibatalkan sama Paulus? Apalah yang dibatalkan sama Paulus? Hukum Taurat tadi. Hukum yang mana yang dibatalkan? Hukum yang mana yang dibatalkan? Hukum yang mana yang dibatalkan? Hukum Taurat, tertulis itu hukum Taurat. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Itu tulisannya hukum Taurat. Iya, yang Semua. mana? Yang mana hukum yang Semuanya. dibatalkan? Hukum yang mana? Semua. Salah satunya yang mana? Salah satunya yang mana? Semua perintah dan ketentuan. Enggak, satu saja yang mana? Semua perintah dan ketentuan itu dalil. Semua perintah. Apa hukum Taurat? Hukum Taurat itu apa? Semuanya. Enggak, hukum Taurat itu apa? Semuanya. Dari Enggak, A hukum sampai Z. Taurat itu apa hukum Taurat? Sehingga Dari- dia membatalkan. Dari A sampai Z telah dibatalkan. Iya, apa? Apa salah satunya apa? Dari A sampai Z itu sudah dibatalkan kata dia. Mungkin Pak Bael mau tambahkan apa? Silakan nanti jawab ya. Apa Ya. yang di Iya, saat dari A Pak sampai Bael? Z perintah dan ketentuannya. Halo, ya, Semuanya, selamat semua malam. perintah dan ketentuan. Ya, Berarti konfirmasi. dari A sampai Z. Saya konfirmasi Supaji. ya. Ya, Itu sudah, di ngobrol ya. Halo? Gimana? Ya, saya mau konfirmasi yang tadi disampaikan. Yang pertanyaannya tentang Matius atau hukum Taurat dibatalkan. Sebenarnya tidak begitu. Di Matius 5:18 yang tadi dikasih tahu di awal, coba di situ dibaca dan disimak baik-baik. Kata kuncinya itu terakhir. Kata kunci terakhir. Ya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Itu kata kuncinya. Ya, itu sudah dijelaskan tadi. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa dibilang begitu? Karena yang menggenapi ya Yesus sendiri.
Itu Ketika kelaimannya, dia Bang. menggenapi, artinya bukan membatalkan. Jadi waktu masa zamannya Israel, Bani Israel, ataupun banyak Itu sekali Bang, aku konfirmasi dulu Bang. orang-orang yang menentang ajaran Yesus. Jadi saat itulah banyak sekali hukum Taurat yang dikeluarkan begitu. Jadi tadi ditanya, abang tahu nggak hukum Taurat itu apa aja? Nanti Jadi Bang, itu aku harus tahu konfirmasi dulu bang, biar bisa jawab untuk menggenapi itu, dan hukum itu berlaku sampai sekarang. Tidak ada yang dibatalkan. Tahu nggak hukumnya apa aja? Nah, itu tidak ada tertulis Bang. Yang jelas tadi kan Enggak, Tidak ada gini. tertulis. Semuanya Makanya terlihat. kalau Tahu mau tidak? bertanya, Sebelum kalau menjawab mau pertanyaan bertanya, Bang Oki, itu sebelum menjawab harus pertanyaan tahu Bang Oki, dulu. tahu tidak hukum Taurat itu apa saja? nanti dulu Bang ya. Penjelasan Enggak. Coba jawab dulu, satu saja. Tahu tidak? Itu tadi. Bang apa Tahu ini? tidak? Pertanyaan saya, kalau tidak saya turunkan kamu. Tahu tidak apa hukum Taurat yang dibatalkan? Itu semua Apa hukum Taurat itu tahu tidak? Apa itu Dari- hukum Taurat? ya, kalau semua perintah dan kita itu berarti dari A sampai Z. Hukum Taurat itu satu saja apa? Semuanya. Itu Satu, semua salah perintah. satu dari semua itu apa? perintah. Salah satu dari semua itu. Semuanya Sobat itu Ji, hak kalian, itu tuh semuanya. itu tuh ada Semuanya. 10. Dengar Sobat Ji. Kata Paulus itu Jangan semuanya. jangan terlalu bilang menganggap tahu atau dan semua. Sebutkan salah satu yang dibatalkan oleh Yesus itu apa? Aku Sebutkan salah satunya aja. Saya kasih tahu itu ada 10. Sebutkan salah Aku tidak satunya. pilih-pilih Bang. Aku tidak pilih-pilih yang mana dibatalkan. Yang kata Iya, Paulus itu semua. buktinya Oke. sampai Semua sekarang, perintah dan buktinya Pak sampai Papel. sekarang itu tidak semua tidak perintah dan dihilangkan. ketentuan. Pak Pael, jangankan satu, Pak. Hukum Taurat itu apa? Dia tidak tahu. Itu jawabannya seperti itu untuk menghindari pertanyaan daripada Bang Oki tadi. Aku Itu jawab, sebenarnya, Bang. larinya ke Tadi situ kan sebenarnya. Ya udah. Makanya saya bertanya Jawab. sama dirimu, sama Bapak, apa itu hukum Taurat? Bapak nggak tahu. Bapak nggak Tadi paham aku apa mau itu hukum jawab. Taurat. Bapak nggak Tadi aku mengerti mau apa jawab. itu hukum Taurat. Tadi aku Coba. mau nanti dulu ya. Jangan dialihkan. Tadi aku mau jawab Bang sebelum dikonfirmasi ini tadi. Alah, Aku mau alasan menjawab. kau itu. Ya, berhubung dikonfirmasinya aku mau menangkap itu. Alah, dari Jawablah sekarang pertanyaan susu. mau enggak? Ya. Ya, kau jawablah Sebelum pertanyaan semuanya kau sekarang, terjadi. silakan. Silakan kau jawab. Nanti dulu Bang. Oh, Sebelum jangan nanti semua- dulu, sekarang aja. Sudah terlalu banyak narasimu. Ini pembodohan yang itu tadi. Nah, Udah, turun. Kamu karena lari, dia kamu tidak lari, mau turun. menjawab, teman-teman. Nanti dulu. Tidak Gimana? guna lah kau. Makanya jangan diizinkan kalau teman kamu ini mau konfirmasi tadi. Kalau Semua teman-teman, semua pihak makanya Muslim, jangan diizinkan menanggap itu mengkonfirmasi kalau nggak boleh ditanggapi teman kamu ini tadi. semua pihak Muslim ya yang bertanya ketika ditanyakan semua sama. Di tempat Bang Edis TV begitu. Di tempat Bang Oki Kesaksian Kristen begitu. Di tempat Pak Bom begitu. Hampir semua komal Muslim bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Muslim ya ketawa. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena tujuan mereka bukan untuk mencari jawaban, bukan mencari tahu. Tujuan mereka bagaimana bisa mengolok-olok. Tujuan mereka bagaimana bisa menghina. Jadi apapun sebenarnya pertanyaan, jawaban yang kita jawab terhadap pertanyaan mereka, itu mereka nggak butuh. Maka satu ayat yang dia kutip, di situ mereka ngotot. Di ayat satu itu tidak mau baca ayat sebelumnya, ayat setelahnya, ayat yang lain. Tidak ada, tidak akan mau. Hanya satu ayat loh. Di situ terus mutar-mutar. Di situ mutar-mutar. Dengan berbagai alasan. Ya, jadi begitu. Jadi Bang Oki sudah jawab tadi, Pak Pael juga sudah jawab. Kita tanyakan kembali, apa itu hukum Taurat? Ya pokoknya satu saja hukum Taurat yang kita tanyakan. Tidak Ya, paham. jadi poinnya itu ya teman-teman, karena dia itu udah berapa kali Bang naik gitu ya, bawa itu terus. Itu saya tahu orang itu. Jadi di dalam Efesus 2 ayat 15 di situ tidak membatalkan teman-teman, tetapi lebih kepada penggenapan. Pokoknya Itu dibandingkan dengan Roma 10 ayat yang keempat, terus di dalam Galatia, di dalam Matius tadi tidak ada di situ dibatalkan, tetapi menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab para nabi. Iya, bahkan Gitu. kalau kita lihat kitab Efesus yang tadi Bang ya, judul perikopnya itu dipersatukan dalam tubuh Kristus. Judul perikop daripada Efesus 2. Itu judul perikopnya. Nah ini, saya lebih suka bertanya sama mereka cuma satu, sampai sekarang belum dijawab Bang Oki. Siapa yang menulis surat Al-Baqarah?
Saya bertanya juga itu, tapi tidak pernah ada yang mau jawab, Bang. Sekali lama saya udah tanya itu, tidak mampu mereka jawab, tidak mampu, tidak Iya. mampu. Susah. Katanya, oh itu sahabat Nabi yang menulis Al-Quran itu ditulis oleh sahabat Nabi. Iya. Siapa yang menulisnya? Si A, si A, si A dikatanya. Nah, surat ini siapa yang tulis? Sampai besok belum ada jawaban. Karena selama ini mereka tidak pernah berpikir, Bang, seperti yang saya bilang tadi. Kita bersyukur mereka mempertanyakan iman-iman Kristen sehingga membuat kita harus belajar ya. Kita harus menggali. Betul. Nah, tapi ketika kita tanyakan iman mereka, mereka tidak mau menggali. Akhirnya keluarlah tuduhan bahwa ini sudah penistaan, ya. Nah, jurus terakhir ini penistaan. Ini penistaan. Nah, Itulah kenapa saya tuh sering bikin slogan itu, Bang, kalau live itu. Karena kesedihan hati saya. Drun, Kadrun, itu kan Kadrun bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Kadrun mutar-mutar. Itu. Iya. Bang. Salam Bang Pak Robi, salam. Papa El, salam Papa El. Salam, Bapak El, salam. Tuhan berkati. Di konteksnya mohon tadi maaf, kan saya itu tuh menyambung bicara sedikit. tentang kita orang yang bukan Yahudi itu kan. Jadi kita dipersatukan di dalam Kristus itu maksudnya. Kenapa kita orang yang bukan Yahudi sudah tidak melakukan sunat dan lain-lain yang gitu kan di aturan itu. Ya, karena kita bukan orang asli Yahudi kan. Kita menjadi cuman ini di situ dipersatukan dengan Kristus di situ melalui, jadi kita boleh dapat keselamatan kekal yang tadinya kan untuk diutamakan tadinya untuk orang Israel gitu ya, jadi kita jadi termasuk Israel dengan dipersatukan tadi itu, bukan membatalkan itu. Karena hukum-hukum 10 hukum Taurat kan tetap kita lakukan itu dengan kasih karunia Kristus. Ya Bang Pedi, thank you. Tuhan Yesus berkati semua. Ya, amin Pak Robi. Siap-siap Pak Robi ya. Tuhan Tuhan berkati. Oke, saya turun. Ya, siap. Siap Pak Robi, siap. Oke, Papa El, Pak Tosi KG. Yap, saya tambah sedikit. Salam. Silakan. Salam. Saya tambahkan sedikit salam, yang Pak tadi Kage. ya, di awal terkait Matius 5:18. Sebenarnya yang harus dia baca itu Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan melainkan menggenapinya. Tapi dia tidak tahu yang sebenarnya hukum Taurat yang paling penting di bawah Yesus itu apa, dia nggak paham. Itu kalau 10 hukum Taurat itu hanya kebiasaan yang dibuat oleh Musa di kitab para nabi Musa ketika umat Israel waktu itu tidak mematuhi perintah Allah. Jadi dikeluarkan 10 perintah Allah dan seterusnya. Tapi ada satu hukum yang digenapi oleh Yesus sendiri, yaitu kasih. Dan itu mereka tidak paham. Hukum kasih itulah yang digenapi oleh Yesus untuk menggenapi semuanya. Dia mengikuti itu. Yesus tidak datang ke dunia untuk menjadi lawan dari hukum Taurat, melainkan untuk menghormati, mencintai, mematuhi, dan melaksanakannya. Kata kuncinya tadi, sebelum semuanya terjadi. Di dalam hukum kasih tadi yang dibawa oleh Yesus itu ada kita bisa baca di Roma 13:8-10. Janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sama manusia, ia sudah menggenapi hukum Taurat, memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengimani dan lain-lain, sama juga itu salah satu hukum Taurat yang disebutkan itu. Jadi yang paling penting digenapi oleh Yesus itu adalah kasih sebenarnya. Kalaupun kita tanya orang itu tadi, nggak bisa Bang. Saya lari keluar sedikit dari ayat ini. Saya cukup menjelaskan itu. Mereka masuk ke room orang itu tidak tahu diri. Mereka masuk, malah yang jadi moderator mereka, yang host yang punya room itu kalah. Jadi mereka yang ngatur hostnya, yang punya room itu di mana-mana. Ditanya nggak mau, tapi banyak ngotot bertanya, melenceng kemana-mana. Jadi menurut saya kalau orang seperti itu Bang, yang punya seperti Abang Pendi yang punya
punya room seperti ini, nggak usah lama-lama bang. Kalau mereka ngotot udah tendang aja lah. Masih banyak yang mau bergabung bang. Orang seperti itu nggak penting benar. Yang ada itu kita ya oke lah dia mau menjelaskan, nggak apa-apa. Itu diberikan kesempatan supaya dia mau belajar tentang Alkitab begitu. Tapi kalau dia datang untuk meneror dengan pertanyaan dia yang tidak jelas, alah sekuku hitam saja tidak masuk di otaknya, apalagi seisi kitab suci Alkitab yang setebal itu, nggak bakal masuk bang. Iya, siap. Gitu, udah tendang aja lah. Nggak, orang kayak gitu, saya dari kemarin ya, 2 hari lalu itu saya ngikutin abang Pendi. Orang yang tadi namanya sudah diubah malam ini jadi Cristiano Ronaldo. Iya betul. Kemarin itu apa Aceh apa Aceh apa gitu lah. Apa Aceh? Nah, apa Aceh gitu. Nanti besok malam tahu, mungkin jadi besok jadi Krisdayanti kayaknya. Bisa jadi. Itu di depan. Oke bang. Oke, siap Pak Il. Terima kasih bang. Salam. Shalom. Itu di tempat Bang Kesaksian Kristen juga begitu. Itu. Begitu naik, mereka yang ngatur. Nah, kita biasa mereka bilangnya jangan kejang-kejang, host yang kejang-kejang.